Halo semuanya, saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sering sekali ditanyakan, bahkan mungkin jadi keresahan banyak orang, terutama yang sedang diet. Katanya, makan nasi malam hari bikin gemuk, bener nggak sih? Mari kita bedah satu persatu dengan tenang berdasarkan ilmu kedokteran dan penelitian terbaru. Segmen pertama, mari kita membahas kenapa orang takut makan nasi pada malam hari. Banyak orang merasa bersalah ketika makan nasi di malam hari. Alasannya sederhana, takut gemuk. Nasi dianggap sebagai sumber karbohidrat utama yang katanya bisa langsung berubah jadi lemak. Apalagi kalau dimakan saat malam menjelang tidur. Tapi apakah tubuh manusia sesederhana itu? Apakah setiap butir nasi yang kita makan malam-malam langsung berubah jadi lemak? Jawabannya tidak sesederhana itu. Segmen kedua, cara tubuh mengolah karbohidrat. Nasi adalah sumber karbohidrat kompleks yang kemudian dipecah jadi glukosa, bahan bakar utama tubuh. Glukosa ini dipakai untuk energi oleh otot, otak, dan organ tubuh lainnya. Kalau ada kelebihan, memang bisa disimpan dalam bentuk glikogen atau lemak. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah proses ini tidak otomatis terjadi hanya karena jam makan malam. Faktor utamanya tetap total kalori harian, bukan semata waktu makan. Segmen 3. Mitos waktu makan malam. Banyak studi yang meneliti soal hubungan antara makan malam dan berat badan. Beberapa penelitian memang menemukan bahwa orang yang sering makan larut malam cenderung lebih gemuk. Tapi perlu hati-hati, itu bukan semata-mata karena jam malamnya, tapi karena 1. Porsi makan yang lebih besar. 2. Jenis makanan tinggi kalori seperti gorengan, makanan manis, junk food. 3. Aktivitas fisik yang menurun di malam hari. Jadi sebenarnya bukan salah nasinya, tapi pola makan dan gaya hidupnya. Segmen 4, faktor kalori harian. Mari kita ambil contoh. Kalau seseorang butuh 2000 kalori sehari, lalu dia makan 1800 kalori dengan nasi di malam hari, berat badan tidak akan naik. Sebaliknya, kalau dia makan 2500 kalori, meskipun nasinya dimakan pagi atau siang, tetap bisa gemuk. Jadi kuncinya ada di balance kalori, bukan jam makan. Segmen 5, kenapa nasi malam hari terasa bikin gemuk? Ada beberapa alasan psikologis dan biologis. Malam hari aktivitas fisik rendah, jadi kalori tidak banyak terbakar. Banyak orang ngemil sambil nonton TV atau scroll HP, sehingga porsi makan berlebihan. Kadar hormon lapar atau grelin kadang masih tinggi di malam hari, bikin nafsu makan susah dikontrol. Segmen 6, studi ilmiah soal karbohidrat malam hari. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan makan karbohidrat malam hari tidak selalu bikin gemuk, malah bisa membantu tidur lebih nyenyak karena produksi hormon serotonin meningkat. Tapi tentu porsinya harus wajar, bukan berlebihan. Segmen 7, tips aman makan nasi malam hari. Kalau memang terpaksa atau terbiasa makan nasi malam hari, ada tips sederhana. 1. Kurangi porsinya, jangan sebanyak siang hari. 2. Kombinasikan dengan protein, ikan, ayam, tempe, sayur. 3. Hindari lauk berminyak atau gorengan. Usahakan tetap ada aktivitas ringan setelah makan, jangan langsung tidur. Segmen 8. Hubungan dengan pola diet modern. Banyak diet populer yang menyarankan stop karbo malam hari. Memang untuk sebagian orang itu berhasil menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya bukan karena jam malamnya, tapi karena total kalorinya berkurang. Yang perlu dipahami adalah tubuh kita tetap butuh energi kapanpun waktunya. Jadi nasi malam bukan musuh, yang salah adalah pola hidup tidak seimbang. Segmen 9, kasus nyata di kehidupan sehari-hari. Saya sering menemui pasien yang mengatakan, "Dok, saya sudah tidak makan nasi malam hari, tapi kok masih gemuk?" Setelah ditelusuri, ternyata mereka tetap ngambil kue, minum boba, atau makan gorengan. Nah, inilah yang sering keliru. Jadi bukan nasi malamnya yang salah, tapi kebiasaan tambahan kalorinya. Segmen 10, ringkasan ilmiah. Nasi malam hari tidak otomatis bikin gemuk. Peningkatan berat badan dipengaruhi oleh surplus kalori. Pola tidur, aktivitas fisik, jenis makanan, dan hormon juga punya peran penting. Jadi jangan buru-buru menyalahkan nasi di malam hari. Yang perlu diperhatikan adalah total asupan harian dan gaya hidup kita. Segmen 11, pola tidur dan metabolisme malam hari. Banyak orang khawatir kalau makan nasi malam hari tubuh tidak sempat membakarnya karena langsung tidur. Memang benar saat tidur metabolisme lebih lambat dibanding saat kita aktif.
Tapi tubuh tetap menggunakan energi untuk fungsi vital, seperti bernapas, memperbaiki sel, menjaga suhu tubuh, bahkan otak kita tetap bekerja. Artinya, kalori tetap terbakar walaupun kita tidur. Jadi tidak semua nasi yang dimakan malam otomatis penumpuk jadi lemak. Segmen 12, hubungan dengan hormon insulin. Saat kita makan nasi, tubuh menghasilkan insulin untuk membantu glukosa masuk ke sel. Ada mitos yang bilang insulin malam lebih berbahaya sehingga membuat lemak lebih cepat terbentuk. Faktanya sensitivitas insulin memang sedikit menurun malam hari, tapi bukan berarti semua orang langsung jadi gemuk. Yang jadi masalah adalah kalau porsinya terlalu besar dan kualitas makanannya buruk. Segmen 13, perbedaan individu. Setiap orang punya metabolisme yang berbeda. Ada orang yang makannya malam tapi tetap kurus karena metabolisme cepat. Ada juga yang makannya sedikit tapi tetap mudah naik berat badan karena faktor genetik atau hormon. Jadi aturan soal nasi malam tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang. Yang penting adalah personalisasi, kenali kebutuhan tubuh masing-masing. Segmen 14, efek psikologis larangan makan malam. Seringkali orang yang melarang diri makan nasi malam malah berakhir stres. Stres ini justru meningkatkan hormon kortisol yang bisa membuat nafsu makan meningkat, akhirnya kalap makan keesokan harinya. Artinya, melarang keras diri sendiri makan nasi malam justru bisa kontraproduktif terhadap diet. Segmen 15, perbandingan dengan pola makan tradisional. Kalau kita lihat budaya makan di beberapa negara Asia, banyak masyarakat yang makan nasi malam hari sebagai kebiasaan turun-temurun. Tapi apakah mereka semua otomatis gemuk? Tentu tidak. Banyak dari mereka tetap sehat karena porsi terkendali, gaya hidup aktif dan makanan seimbang. Ini menunjukkan bahwa nasi malam bukan faktor tunggal. Segmen 16, hubungan makan malam dengan kualitas tidur. Beberapa penelitian menyebutkan karbo dari nasi bisa meningkatkan hormon serotonin dan melatonin yang membantu tidur lebih nyenyak. Tapi kalau porsinya terlalu banyak, malah bisa bikin perut begah dan tidur jadi tidak nyaman. Jadi kuncinya tetap moderasi. Segmen 17, mitos diet tanpa nasi. Ada juga orang yang salah kaprah mengira berhenti makan nasi malam adalah cara terbaik menurunkan berat badan. Padahal nasi bukan satu-satunya sumber kalori. Jadi kalau tetap makan mie, roti, atau gorengan, kalorinya bisa lebih besar daripada nasi. Jadi bukan soal nasinya, melainkan total kalori dan kualitas makanan. Segmen 18, peran aktivitas fisik. Kalau memang terbiasa makan nasi malam, imbangi dengan aktivitas fisik harian. Misalnya jalan kaki, olahraga ringan, atau sekedar gerak aktif. Begitu kalori tetap terbakar dan risiko penumpukan lemak berkurang. Segmen 19, fakta menarik soal nasi. Tahukah kalian bahwa nasi yang didinginkan lalu dipanaskan kembali punya kandungan resisten starch yang lebih tinggi? Itu artinya nasi jadi lebih lambat dicerna, indeks glikamiknya lebih rendah, dan bisa lebih baik untuk berat badan. Jadi, makan nasi malam bukan masalah, asal kita pintar mengatur cara pengolahan dan porsinya. Segmen terakhir adalah penutup. Jadi teman-teman, dari semua penjelasan panjang tadi, kita bisa simpulkan bahwa makan nasi malam hari bukanlah penyebab langsung kegemukan. Faktor utama tetaplah porsi, kebiasaan, dan gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita bisa mengatur jumlahnya, memilih lauk yang sehat dan tetap aktif bergerak, maka nasi malam tidak akan jadi masalah besar. Ingat, tubuh manusia itu kompleks. Tidak ada satu makanan yang secara tunggal bisa membuat kita gemuk atau kurus. Yang menentukan adalah pola makan keseluruhan, kualitas tidur, aktivitas fisik, dan juga mental kita. Jadi jangan lagi terlalu takut kalau harus makan nasi malam hari. Yang penting kita bijak, seimbang, dan kenali kebutuhan tubuh kita masing-masing. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kalian dan membantu menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan. Tetap jaga pola hidup sehat ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.